mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang sosialisasi guru penggerak modul 1. Ya, untuk tahap awal di sini saya akan menyampaikan apa sih guru penggerak. Sepertinya tentang guru penggerak itu masih pada tanda tanya. Apa itu guru penggerak? Sebetulnya guru penggerak itu ya kita ini. Ya, kita semua adalah guru penggerak. Diharapkan seperti itu. Tetapi guru penggerak yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu adalah guru yang bisa menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid serta lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Guru penggerak diharapkan memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, merencanakan, menjalankan, merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran serta mampu berkolaborasi dengan orang tua murid maupun dengan komunitas pendidikan yang lainnya. Saya yakin ke depan setiap guru harus sebagai guru penggerak karena memang kurikulum kita menyampaikan demikian. Jadi saya ini baru tahap awal yaitu melakukan pendidikan guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan diberikan hal yang sama yaitu menempuh pendidikan guru penggerak. Ya. Adapun pada modul 1 yang saya telah pelajari paradigma dan visi dari guru penggerak. Ya, pada modul 1 ini akan kita pelajari tentang filosofi pendidikan Indonesia, nilai-nilai dan peran guru penggerak, membangun visi sekolah serta membangun budaya positif di sekolah. Karena filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan merupakan segala usaha dari orang tua terhadap anak dengan maksud menyokong kemajuan hidup dan kegiatan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan di mana saja, mulai dari keluarga, sekolah formal, lingkungan, dan masyarakat umum serta dunia luas. Namun untuk mempermudah kajian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dirangkum dalam 6 pokok pemikiran. Pendidikan sebetulnya adalah sebuah tuntunan. Pendidikan itu harus memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman. Harus berpihak pada anak. Serta pendidikan bukan merupakan tabula rasa. Pendidikan harus mengenal yaitu tentang budi pekerti, serta nanti dalam istilah pendidikan itu akan kita pelajari guru seolah-olah adalah petani dalam sebuah kegiatan pertanian. Jadi pada konteks pendidikan diharapkan kita betul-betul bisa memberikan keteladanan pada siswa atau siswi kita. Selanjutnya pendidikan harus memenuhi kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian tentang pendidikan ada filosofi bahwa pendidikan bukan tabula rasa. Artinya anak terlahir bukanlah seperti kertas kosong, melainkan sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru membantu menebarkan garis yang baik dan membiarkan yang kurang baik, sehingga lama-kelamaan yang kurang baik menjadi hilang. Berikut filosofi KHD berikutnya yaitu tentang mengembangkan budi pekerti. Bahwasanya dalam pendidikan budi pekerti adalah hal yang paling pokok. Ya, budi pekerti luhur berupa benih-benih, olah cipta, olah rasa, olah karsa, olah raga dan sebagainya. Itu harus betul-betul kita tanamkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya tentang filosofi yang terakhir dalam pendidikan, kita guru atau pendidik itu dianggap atau kita ibaratkan sebuah petani.
Ya, ibarat seorang petani menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, memberantas hama, itu adalah tugas pokok seorang petani. Hingga tumbuhan bisa tumbuh menjadi subur, berbuah sesuai yang kita harapkan. Jadi tugas kita hanya sebagai petani, yaitu menyiapkan lahan, memberikan pemupukan, memberantas hama dan sebagainya. Kita betul-betul tidak dibenarkan untuk kita memaksa anak melakukan seperti yang kita mau. Karena anak pada dasarnya bukan tabula rasa atau yang berupa kertas kosong yang dapat kita oret-oret atau tulis sesuka kita. Makanya pada kegiatan pembelajaran kita sering kita seolah-olah menemui anak yang kurang ajar atau bandel, padahal belum tentu. Kita yang mestinya evaluasi diri sebagai pendidik, tahu kebutuhan anak dan bagaimana anak berlaku demikian. Ya, mungkin itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus kita tanamkan ke depan. Kita sebagai guru dan nantinya sebagai guru penggerak semuanya. Ya, dari filosofi tersebut lahirlah semboyan yang sangat terkenal oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya saat kita berada di depan, kita harus betul-betul memberikan keteladanan. Kita menekankan kebaikan, kita harus baik terlebih dahulu. Kita menekankan ketertiban pada anak, kita harus tertib terlebih dahulu. Selanjutnya ing madya mangun karsa, saat kita berada di tengah, kita harus bisa memberi support atau memberikan motivasi terhadap anak didik kita. Terakhir, tutwuri handayani, saat kita berada di belakang, kita harus betul-betul bisa mendorong anak-anak kita supaya dia bisa maju untuk mencapai cita-cita atau mencapai kebahagiaan tertinggi bagi anak tersebut. Ya, tentang nilai-nilai guru penggerak atau nilai-nilai guru ini tidak fokus pada penggerak, karena diharapkan nanti seluruh kita guru adalah penggerak. Jadi nilai-nilai guru yang harus kita miliki, yang mungkin sebelumnya kita belum memiliki sepenuhnya, lah ini ke depan harus kita miliki sepenuhnya. Di antaranya kita sebagai guru harus memiliki kemandirian. Kemandirian. Ya, walaupun saat ini atau kemarin-kemarin kita masih banyak bertanya-tanya pada rekan guru, kadang pada siswa. Ke depan kita harus betul-betul memiliki kemandirian. Ibaratnya kita bisa bekerja dengan sendirinya tanpa menunggu perintah. Kemudian berikutnya nilai yang harus kita miliki adalah bisa berrefleksi atau memiliki sifat refleksi diri. Refleksi sama dengan introspeksi. Ya, segala kelemahan kita upayakan menjadi suatu kelebihan dan untuk kita perbaiki ke depannya. Kemudian nilai yang diperlukan oleh guru seperti kita semua diantaranya adalah terbuka pikiran untuk berkolaborasi. Kita betul-betul harus memiliki keyakinan bahwa tanpa kolaborasi apalah kita itu cukup lemah, kita cukup kecil sebetulnya. Jadi kolaborasi adalah keniscayaan untuk kita sebagai guru yang sesuai dituntutan zaman ke depan. Selanjutnya kita harus memiliki inovasi. Inovasi adalah kita harus memiliki ide atau gagasan yang orisinil, yang betul-betul kita ciptakan sendiri. Kalaupun nurun sidik-sidik ya tidak masalah. Yang jelas kita harus punya inovasi untuk memperbaiki hal-hal yang kurang positif yang sudah kita lampaui sebelumnya. Terakhir, untuk nilai guru yang harus kita miliki adalah berpihak pada murid. Ya, kadang kita seolah-olah
sudah berpihak pada murid, tetapi sebetulnya adalah berpihak pada diri sendiri. Ini sering sekali terjadi. Ya, kita sok baik di depan siswa, ternyata kita hanya ingin misalkan ya dapat penilaian atau dapat sanjungan dari orang lain. Nah, itu tidak dibenarkan. Kemudian peran kita sebagai guru penggerak atau sebagai guru saja, kita harus bisa memimpin pembelajaran di kelas. Ini mutlak kita perlukan. Ya, memimpin pembelajaran. Bagaimana siswa atau murid-murid kita bisa memperhatikan yang kita berikan dan siswa bisa termotivasi untuk mempelajari materi pembelajaran yang kita ajarkan. Ada banyak siswa yang sebetulnya kadang mengikuti pembelajaran kita karena terpaksa. Kita harus betul-betul membuat setiap siswa yang belajar pada kita itu betul-betul karena niat dan keinginan si siswa untuk mengembangkan diri, bukan karena terpaksa. Selain di kelas kita mampu menjadi pemimpin pembelajaran, selanjutnya kita harus bisa menjadi motivator, menjadi fasilitator dan inspirator bagi murid-murid kita. Karena betul-betul sepak terjang kita itu diperhatikan oleh siswa. Selanjutnya, peran kita saat berada di dalam kelas, kita harus bisa mendorong kolaborasi untuk siswa bersinergi terhadap satu siswa dengan siswa yang lain. Ya, untuk bersinergi positif, bekerjasama dengan lingkungan. Dengan nilai dan peran ini, saya kira nanti guru-guru Indonesia, guru-guru SMP 19 khususnya, itu akan menghantarkan anak-anak kita menjadi murid-murid yang hebat, yang akan mencapai kebahagiaan anak-anak di kemudian harinya. Ya, beberapa contoh nilai dan peran guru penggerak. Ini kita sering diskusi, kita sering komunikasi dengan siswa-siswa kita. Kita juga sering membahas hal-hal yang bertujuan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Kemudian, untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang disampaikan dari Ki Hajar Dewantara tadi, kita yang pertama dan utama, kita harus bisa membangun visi terlebih dahulu. Visi, baik visi tentang siswa maupun visi tentang sekolah. Saya yakin setiap sekolah itu sudah memiliki visi, dan tugas kita sebagai guru itu adalah melaksanakan amanah dari visi tersebut, di mana pengertian visi adalah tujuan yang selalu untuk dicapai, dan tujuan atau visi itu harus selalu mengalami perubahan, dan perubahan harus menuju ke arah yang lebih baik. Jadi visi itu seyogianya kita evaluasi minimal sekitar 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, karena adanya perkembangan zaman yang sekarang ini. Nah, untuk mewujudkan visi ini ada trik khusus yang diberikan dari praktisi pendidikan, yaitu dengan strategi inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Langkah pertama untuk melaksanakan inquiry apresiatif itu adalah kita harus berkeyakinan bahwa seluruh siswa maupun seluruh guru maupun seluruh elemen dalam warga sekolah itu semua memiliki kekuatan. Ya, kekuatan di sini entah apapun pasti memiliki kekuatan. Kita sangat tidak dibenarkan itu mengabaikan salah satu kekuatan sekecil apapun dari elemen sekolah ini dengan tahapan yang biasa dikenal dengan tahapan bakja, yaitu buat pertanyaan mengenai apa yang akan kita lakukan, kemudian ambil pelajaran dari hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya,
Kemudian gali mimpi, kita harus betul-betul punya mimpi atau imajinasi tentang kesuksesan atau keberhasilan siswa-siswa kita. Kemudian jabarkan rencana dan atau eksekusi. Itu merupakan hal-hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi kita. Kemudian setelah kita menentukan visi, kita melakukan pendekatan inquiry apresiatif, kita harus membangun budaya positif. Budaya positif harus dibangun oleh semua warga sekolah tanpa terkecuali. Budaya positif itu bisa dimulai dari disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin mengandung arti atau makna pada umumnya adalah tertib, teratur, dan patuh terhadap peraturan. Namun makna ini mengandung ketidaknyamanan bagi satu orang yang tidak melakukannya karena mengandung tekanan. Sehingga disiplin harus kita usahakan bersifat merdeka. Lah, untuk merubah disiplin itu satu tindakan positif yang bersifat merdeka, maka kita melembutkan kata peraturan nanti dengan keyakinan. Jadi setiap yang baik-baik itu harus kita tanamkan sebagai keyakinan terhadap siswa kita. Jadi siswa kita melakukan sesuatu itu betul-betul dari dalam dirinya, bukan karena peraturan. Kalau kita sudah merubah segala peraturan sebagai keyakinan, maka insya Allah semua aktivitas itu dilakukan tidak karena tekanan. Itu yang saya pelajari pada bagaimana membangun budaya positif. Dimulai dari disiplin positif, diawali dengan kata peraturan, itu kita tanamkan terhadap seluruh warga sekolah sebagai keyakinan. Bahwasanya membuang sampah pada tempatnya itu harus kita yakini sebagai itu hal yang baik dan bermanfaat, bukan karena itu peraturan. Bagaimana siswa memakai pakaian rapi, itu harus kita tekankan bahwa itu sebagai keyakinan. Kalau rapi itu akan nyaman dipandang, akan nyaman kita berbuat dan sebagainya. Tetapi semua dilaksanakan oleh anak itu bukan karena peraturan. Ya, konsep disiplin positif dan motivasi, kita harus punya keyakinan bahwa perilaku siswa itu didasari dari motivasi tertentu. Jadi kita betul-betul menjadi pemaaflah kepada anak-anak kita. Kita tidak menjadi otoritarisme atau ya seolah-olah sebagai penghukum terhadap siswa yang karena satu hal tidak sesuai peraturan. Karena memang setiap yang dilakukan anak pada dasarnya punya motivasi. Dan motivasi apapun itu harus kita hargai. Ya, menurut ahli pendidikan filsafat di sini 3 perilaku manusia antara lain adalah manusia melakukan suatu tindakan itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau bebas dari hukuman. Motivasi berikutnya, suatu perilaku itu dilakukan ada yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selain itu, perilaku manusia biasa didasari untuk menjadi orang yang merdeka atau yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kadang seseorang melakukan tindakan tertentu itu karena dia yakin dia itu baik bagi dirinya, walaupun kadang kurang baik bagi orang lain. Nah, tugas kita itu hanya menekankan untuk yang baik-baik saja. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu biasanya didasari dari kesenangan, cinta kasih,
kemudian kebebasan dan penguasaan. Nah, ini semua ke depan harus betul-betul kita pahami. Jadi kita betul-betul tidak ada otoriter terhadap anak, sehingga kita bisa menjalankan merdeka belajar bagi putra dan putri kita. Kemudian posisi kontrol disiplin positif pada budaya positif. Kita guru sebetulnya tentang peraturan atau tentang disiplin positif di sekolah, guru itu bisa berperan sebagai posisi kontrol bagaimana siswa melakukan disiplin. Tetapi posisi kontrol ini memang bermacam-macam, tetapi kita harus betul-betul memilih posisi ini secara bijaksana. Tidak serta-merta kita, ya walaupun kita sebagai seolah-olah hakim untuk memutuskan mana yang salah dan tidak salah, tetapi kita sebagai posisi kontrol guru itu kita bisa sebagai penghukum, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, maupun kita bisa sebagai manajer. Untuk yang satu dan kedua ini biasanya ditekankan betul-betul diterapkan kalau sudah sangat terpaksa. Kita jangan pernahlah menjadi penghukum bagi siswa yang seolah-olah melanggar peraturan. Karena ya tadi, setiap siswa melakukan sesuatu itu punya tujuan dan punya motivasi. Kalau kita menghindarkan yang pertama, setidaknya kita yang kedua, ketiga, atau keempat, serta kelima lah. Istilahnya kita betul-betul nanti bisa menjadi sahabat. Setidaknya kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, supaya siswa sadar akan hal-hal yang sudah dikerjakan itu kurang positif. Itu setidaknya kita sebagai kontrol disiplin, itu kita sebagai ya pembuat orang merasa bersalah. Misalkan saja ada orang atau ada anak berkelahi, kita tidak langsung ya memvonis salah satu yang salah atau salah satu yang benar. Jadi kita bijaksana lah. Ya sebetulnya berkelahi itu biasa, istilahnya ya pelanggaran, tetapi saya yakin semua juga pernah berkelahi, gitu-gitu. Akhirnya dia nanti akan terpojok sendiri. Oh iya ya, berkelahi tidak baik, begitu. Jadi kita tidak harus memvonis si A salah, si B yang benar, atau si B benar, si A yang salah, begitu. Lebih jauh saat kita menilai atau memberikan penilaian terhadap disiplin positif, itu kita sebagai teman. Sebagai teman ini akan bisa lebih dipercaya oleh siswa, dan siswa akan dengan otomatis nanti akan memperbaiki kesalahannya karena dieleke oleh temannya sendiri. Lebih jauh sebagai pemantau itu biasanya dianggap semua tidak ada yang bersalah. Mungkin yang salah keadaan, yang salah ya mungkin peraturannya yang terlalu kaku atau sedikit direndahkan gitu. Artinya salah pun tidak kita persalahkan. Itu nanti siswa betul-betul ke depan itu memiliki motivasi untuk merubahnya sendiri dengan kesadaran. Sebagai manajer itu juga cenderung sebagai pemantau sama saja, istilahnya kita betul-betul tidak menghakimi siswa. Nah, untuk mengatasi beberapa kesalahan siswa untuk menanamkan budaya positif tadi, kita diberikan solusi yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid tanpa merugikan pihak-pihak yang sedang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan atau peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, segitiga restitusi ini akan memberikan kesadaran bagi semua, baik yang telah melakukan kesalahan maupun yang tidak melakukan kesalahan. Karena betul-betul salah benar itu relatif sekali. Kita tidak boleh menjudge bahwasanya ini yang benar, ini yang salah. Karena memang kesalahan dan kebenaran itu relatif, apalagi di alam kita yang sekarang ini. Mungkin ini nanti akan kita praktekkan sambil berjalannya waktu. Adapun apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, tujuan utamanya adalah
terwujudnya proses merdeka belajar dalam pendidikan dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, sepertinya mulai tahun 2002 dan seterusnya itu ada kurikulum baru, yang kurikulum baru ini betul-betul menekankan pada budi pekerti. Jadi ibaratnya masalah sains atau masalah ilmu pengetahuan itu betul-betul mudah didapat sekarang. Jadi guru ke depan mungkin tidak akan laku lagi. Kalaupun laku, ini betul-betul sebagai budi pekertinya. Betul, sekarang ilmu pengetahuan yang kita punyai itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan dunia yang perkembangan sekarang, internet dan sebagainya. Kita takut guru itu kadang guru jangan mikir, takut Google langsung ada jawabannya. Makanya pendidikan kita ke depan itu tidak mengacu pada sains atau akademik atau teknologinya, tetapi mengacu pada budi pekerti. Jadi tentang budaya tadi tujuannya adalah kita memerdekakan siswa belajar dan kita memiliki pelajar yang betul-betul berprofil Pancasila. Di antaranya adalah memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak mulia. Kemudian siswa kita memiliki kemandirian, kemudian memiliki bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin itu dari kegiatan sosialisasi modul yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 3 bulan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.